Oke guys, dan halo kembali lagi masih bersama aku ya, Theo di podcast Yaya Gavers. Mohon maaf nih teman-teman kalau akhir-akhir ini kita jarang upload ya, karena jujur banyak banget kegiatan yang harus tim kita lakuin gitu. Jadi ini baru sempat podcast lagi. Nah, dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke podcastnya, buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita tetap semangat buat bikin konten-konten baru. Oke? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke podcastnya karena hari ini aku udah kedatangan ya salah satu mahasiswa berprestasi dari Vkom ya. Ada Kak Maxin. Halo Kak Maxin. Halo Theo. Nah, nih mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, mungkin Kak Maxin bisa memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman jadi lebih kenal sama Kak Maxin. Oh iya. Oke, halo semuanya. Nama aku Maxine Alexa Poa, biasanya dipanggil Maxine atau Max. Aku dari e-commerce angkatan 2020 SEGA, Fakultas Ilmu Komputer. Itu aja mungkin. Oke, nah ini buat Kak Maxin ya, ini katanya tuh Kak Maxin bisa dibilang salah satu mahasiswa yang berprestasi karena bukan lulus ya, juara ya waktu itu. Juara lomba SOTI, betul nggak sih Kak? Uh, juara belum juara satu sih ya, sotinya masih berlanjut buat soti universitas. Oh masih, Tapi buat soti fakultas iya, soti prodi juga iya. oh ini luar biasa banget. Nah tapi sebelumnya mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu SOTI itu apa sih Kak? Mungkin Kak Maxin bisa jelasin tentang SOTI gitu. Oh iya, oke. Jadi SOTI itu Student of the Year. Jadi itu setiap tahun tuh bakal ada SOTI. Nah, SOTI ini tuh biasanya orang buat ide. Kalau kalian punya ide, terus habis itu tuh idenya itu uh, relevan ya sama temanya yang Hmm. dikasih buat tahun itu. Nanti kalian bisa masukin, kamu bisa masuk ke SOTI, terus nanti suruh bikin kayak paper gitu buat ide kamu gitu. Oke, nah tapi untuk tahapan-tahapannya sendiri buat mengikuti SOTI itu ada apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau SOTI yang di Fakultas Ilmu Komputer ya, tahun ini tuh ada SOTI Prodi dulu. Jadi Hmm. kalau kamu ikut SOTI Prodi, udah lulus, nanti kamu bakal maju ke SOTI Fakultas. Nah, kalau Hmm. SOTI Fakultas juga lulus, eh, top 2 ya, nomor satu sama nomor 2-nya Fakultas, bakal masuk ke SOTI Universitas. Di SOTI Universitas ini nanti tahapannya ada 3. Tahun ini ada 3. Yang pertama itu daftar tentunya, terus yang kedua itu uji prapublik, terus yang ketiga itu uji publiknya, sorry. Oke, nah tapi sebelum daftar SOTI itu ada nggak sih Kak hal-hal yang emang kita harus prepare atau siapin dulu? Contohnya kayak mental atau apa gitu yang bisa membantu kita supaya lebih mudah untuk lolos SOTI gitu Kak. Oh iya, kalau um, siapin apa ya, siapin mental sih iya sih, soalnya bakal ada bikin paper dan paper itu ada due date gitu ya. Kalau yang tahun ini tuh menurutku agak mepet ya due date-nya. Jadi memang harus preparasi banget kayak ngejar papernya itu. Terus habis itu satu lagi sih ada dosen pembimbing. Jadi kamu bisa milih dosen pembimbing siapa aja. Ya kan nanti kamu bisa kontak dia terus habis itu Pak bisa nggak jadi dosen pembimbing saya di SOTI gitu. Jadi dosen pembimbing ini vital banget karena dia yang bakal bantuin kamu sepanjang SOTI. Jadi kamu harus comfortable sama dia, bisa ngomong-ngomong sama dia dan bisa ngeluarin ide-ide kamu, sharing-sharing gitu sih. Oke, jadi fun fact aja nih ya teman-teman. Harusnya tuh kita udah podcast sama Kak Maxin itu dari beberapa minggu yang lalu. Bahkan mungkin hampir sebulan yang lalu ya. Tapi kebetulan tuh jadwal kita nggak pernah pas gitu. Jadi Iya. emang ya mungkin baru ditakdirin ketemu sekarang. Nah, tapi itu aku inget banget waktu itu Kak Maxin sempet ngomong nggak bisa podcast karena ada karantina. Nah itu kalau boleh tahu itu karantina SOTI atau apa Kak? Oh iya, itu juga karantina SOTI sih. Karantina SOTI 3 hari di Bandungan. Jadi nanti buat teman-teman yang mau ikut SOTI mungkin juga bakal ada karantinanya. Nah, Karantinanya kayak pelatihan gitu sih sebenarnya oh, buat kayak anak-anak SOTI. pelatihan. Mm-mm. Oh, berarti di sana kalau boleh tahu diajarin apa aja gitu?
Di sana itu ada sesi-sesi kayak apa ya, belajar wawasan, kebudayaan, gitu-gitu, terus public speaking buat anak-anak SOTI. Nanti mereka bakal invite em, apa pembicara yang keren-keren gitu buat ngomong dan ngajarin kita gitu sih. Oke, ngomong-ngomong soal public speaking gitu ya, di SOTI itu kita harus pakai bahasa Inggris kah atau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, Kak? Oke, buat yang tahun ini tuh boleh pakai bahasa Indonesia, tapi kalau kamu pakai bahasa Inggris bakal dapat poin plus. Gitu aja sih. Oke. Tapi aku tuh dari tadi belum nanya, aku masih penasaran, apa sih, motivasi Kakak atau apa yang bikin Kakak mau ikut SOTI gitu, Kak? Jadi dulu itu aku memang denger-denger ada SOTI. Terus di salah satu mata kuliahku, UTS-nya itu membuat SOTI dan harus dipublish ke Mmm. SOTI Prodi gitu. Harus ikut SOTI Prodi. Nah, pas di SOTI Prodi itu menang, terus habis itu lanjut lah SOTI kelas, terus menang lagi, terus lanjut SOTI universitas gitu sih. Oh, oke gitu. Jadi sambil menyelam minum air gitu ya? Jadi, ngerjain tugas sekalian sekalian aja gitu ikut Yes, SOTI? benar-benar sekalian aja. Oh, oke, ada nggak sih, Kak, pengalaman menarik yang mungkin buat Kakak itu berkesan gitu selama SOTI berlangsung, Kak? Selama SOTI itu sebenarnya aku paling suka di karantinanya ya. Karena di Mmm. karantinanya itu kamu bisa live together sama anak-anak SOTI fakultas lain dan mereka itu punya pandangan yang beda-beda. Jadi itu kalian bisa ngobrol, bisa tambah relasi kayak gitu sih. Terus pembicaranya juga keren-keren, sangat bermanfaat sih. Aku masuk di SOTI karantina itu kayak, oh ternyata ada gini, oh ternyata ada gini gitu. Oke, jadi berarti lebih bisa ke arah brainstorming gitu ya sama teman-teman yang lain yang ikut SOTI juga? Ya itu juga bisa sih. Oke, terus ada nggak sih, Kak, benefit lain yang Kakak dapetin gitu setelah mengikuti SOTI ini? Oke, selain relasi ya, itu kamu juga bisa jadi representatif UNIF kalau kamu menang SOTI itu. Jadi nanti di representatif UNIF itu kamu bisa ikut kayak konferensi internasional dan lain-lainnya itu nanti kalian bakal representatif UNIF gitu. Oke, terus buat masukan buat teman-teman aja gitu ya, Kak. Mm-mm. Menurut Kakak tuh seberapa penting sih SOTI buat mahasiswa-mahasiswa gitu? Penting banget sih sebenarnya. Kalian bisa ikut-ikut aja, nggak apa-apa. Kalau kalian nervous atau kayak gimana itu nggak apa-apa ikut-ikut aja. Siapa tahu kan keterima. Siapa tahu ide kalian mungkin walaupun kalian mikir, aduh kayaknya nggak gitu keren, tapi di pandangan orang lain itu kan mungkin wow banget gitu ya. Jadi dicoba aja. Oke, berarti lebih ke kita harus berani nyoba hal-hal baru gitu ya. Iya Nggak bener. usah takut karena kalau kita nggak lulus SOTI pun nggak bakalan ngaruh ke IPK atau nilai kita gitu ya, Kak. Iya bener banget. Oke, terus ada nggak sih, Kak, tips and trick dari Kakak supaya kita kalau ikut SOTI itu jadi lebih lancar lah gitu istilahnya? Tips and tricksnya ya. Paling belajar public speaking dulu aja ya, mungkin dari TikTok-TikTok gitu atau Mhm. Google, kamu search aja public speaking, kayak gimana cara uh, become more confident kalau ngomong di depan orang lain, gimana cara um, ngomongnya kayak gimana gitu loh. Soalnya kan bakal ada presentasi-presentasi yang nentuin nilainya gitu. Oke, berarti lebih ke kita harus bisa bangun kepercayaan diri dulu Yes, bener. supaya kita bisa membuat orang lain tertarik sama kita gitu ya. Iya bener. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih ini. Ini lebih ke pesan dan kesan terakhir ya, buat teman-teman semua nih, Kak. Ada nggak sih pesan dan kesan supaya teman-teman tertarik untuk mengikuti SOTI, Kak? Pesan dan pesan ya. Dicoba dulu aja sih teman-teman. Nggak apa-apa kalau kalian nggak keterima itu nggak ngaruh apa-apa gitu. Jadi justru kalau kalian nggak keterima itu kayak, oh aku udah nyoba kok gitu. At least udah nyoba. Kalau keterima ya syukur-syukur gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau gitu berarti pesen buat teman-teman semua, kalau kalian mau berkembang ya berarti kalian harus berani mencoba hal-hal baru, begitu ya, Kak? Iya bener.
Oke, mungkin sekian dulu podcast kita buat hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Maxin yang udah mau diundang ke podcast kita. Dan tadi kalau nggak salah, Sotinya yang tingkat univ masih berlanjut ya? Iya, masih berlanjut. Oke, kalau gitu semoga Kak Maxin bisa lolos terus sampai ke tahap berikutnya sampai bisa juara satu. Aduh, iya, Nah, makasih Theo. ya, nanti kalau udah juara satu jangan lupa traktirannya. Aduh, habis ini traktiran Theo kan ikut podcast ini. Oh iya, nanti habis ini saya yang traktir, tapi pakai uang prodi, oke? Oh, Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu podcast kita buat hari ini. Terima kasih buat yang udah mau nonton dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe video ini supaya kita makin semangat konten ya. Kalau gitu, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. bye-bye.